Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Halo teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali bersama saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus bisa hadir di tengah teman-teman semuanya. Dan saya minta maaf beberapa hari ini tertunda teman-teman kehadiran saya bersama teman-teman karena saya dalam masa berkabung, berduka teman-teman, yaitu duka yang sangat mendalam di mana saya kehilangan gembala yang sangat saya kasihi teman-teman, dan beliau sungguh sangat berarti di dalam perjalanan iman saya. Beliaulah yang mengajari saya, yang mendidik saya ibaratnya dari anak bayi yang belum bisa berjalan sampai saya bisa berlari seperti hari ini teman-teman. Itu kesedihan yang tidak bisa saya gambarkan kepada teman-teman semua. Dan berpulangnya Bapak Gembala saya ini juga sangat di luar dugaan teman-teman. Ya, sesuatu yang tidak disangka karena beliau masih muda, masih energik dan masih giat melayani Tuhan. Dan beliau bukan hanya gembala di belakang mimbar teman-teman, tapi beliau juga belusukan menginjil kemana-mana. Terakhir beliau menginjili suku-suku pedalaman di Papua teman-teman, sampai ke pelosok-pelosok ya. Dan beliau sudah mendirikan banyak tunas-tunas jemaat teman-teman, dan penginjilan beliau luar biasa. Dan dia adalah seorang pekerja keras ya, pekerja keras, seorang yang sangat sederhana, seseorang yang punya kepribadian yang lemah lembut teman-teman, dan sangat-sangat the best teman-teman ya. Nah, ini sangat memukul kami ya, banyak sekali teman-teman seiman ya, kemudian saudara-saudara seiman yang sangat-sangat kaget dan merasa sangat kehilangan dengan sosok beliau ini teman-teman ya. Tapi bagaimana, Tuhan punya otoritas atas hidup kita ya. Ketika Tuhan katakan, anakku, tugasmu sudah selesai, sekarang saatnya pulang. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa teman-teman, tetapi kenangan dengan beliau tidak bisa dilupakan. Beliau sudah mewariskan pengetahuan tentang kebenaran kepada kami, dan sudah mengajari kami kebenaran dan bagaimana hidup tetap berdiri di atas kebenaran apapun yang terjadi, dan tidak berkompromi dengan hal-hal yang duniawi teman-teman. Ini yang membuat kami sangat sedih dan sangat merasa kehilangan. Siapa dia? Untuk itu saya akan memutarkan sebuah memori ya, memori tentang beliau. Dan ini adalah bentuk penghormatan saya kepada gembala saya teman-teman, di mana beliau sudah berada di tempat yang sungguh indah di sisi Tuhan saat ini. Sudah selesai tuan
kasih Allah, coba ikutin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, mantap Pak. Teman-teman, mantap. Sampai bertemu pada malam firman. Selamat jalan, Bapak Gembala Firman Legowo. Nantikan kami di gerbang timur. Teman-teman, memang sedih kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Tapi itu tidak boleh berlangsung lama. Karena kita yang masih hidup, Tuhan mau kita terus berjuang, meneruskan semangat penginjilan ini, dan tidak boleh padam. Gembala Firman sudah di sorga, sudah tenang beristirahat. Tapi saya masih hidup, akan meneruskan perjuangan beliau untuk terus menginjil, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Teman-teman, kesedihan yang lain yaitu dengan kejadian terorisme yang kembali mengguncang Indonesia, yang dimulai dari Makassar, di mana bomber meledakkan dirinya di depan gereja katedral Makassar.
Ini betul-betul merobek-robek rasa kemanusiaan kita, teman-teman. Dan itu belum selesai. Kembali, seorang putri milenial, generasi muda Indonesia yang seharusnya berkarya untuk membangun Indonesia ini, malah menyerahkan hidupnya kepada iblis, yaitu dengan menyerang Mabes Polri, membombardir orang-orang yang akan jadi sasarannya. Tetapi puji Tuhan, tidak ada korban. Justru perempuan inilah yang menjadi korban. Tapi dia happy. Memang itulah yang dikehendakinya. Dia meyakini dengan menjadi pembunuh, dia akan masuk surga. Sungguh di luar nalar sehat manusia. Dengan membunuh, dia percaya dia akan masuk surga, teman-teman. Kita prihatin, kita khawatir. Sudah berapa banyakkah generasi muda Indonesia yang seperti ini? Yang sudah dicuci otaknya, yang sudah dimatikan akal sehatnya. Sudah berapa banyak? Jangan-jangan sudah banyak. Sungguh mengkhawatirkan. Untuk itu saya menghimbau untuk setiap keluarga Indonesia, kontrol putra-putri Anda. Selidiki apa yang dia kerjakan. Jangan sampai dia sudah dicuci otak, dan siap meledakkan diri sewaktu-waktu. Sungguh memprihatinkan. Ada yang mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan agama manapun. Janganlah ada dusta di antara kita. Karena itu ungkapan yang sangat-sangat klise. Mari kita jujur terhadap diri sendiri. Mari kita jujur terhadap saudara, sebangsa dan setanah air kita. Mari kita jujur kepada Tuhan. Ungkapan seperti itu akan memberikan ruang gerak yang semakin luas terhadap kelompok-kelompok radikal, di mana mereka tidak akan merasa dipojokkan, tidak akan merasa terganggu untuk berkembang biak di negara ini. Kalau dikatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan agama manapun, ini akan menghilangkan kewaspadaan kita sebagai umat beragama. Justru dengan atribut-atribut yang dipakai oleh para teroris ini, orang bodoh pun bisa mengerti dia beragama apa. Dengan surat wasiat yang dia tinggalkan kepada keluarganya, yang menghimbau supaya keluarganya rajin sholat, yang menghimbau supaya keluarganya mendekati ulama, mendekati ustadz, yang menghimbau untuk tidak membantu negara togut, yang menghimbau untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
anak kecil pun tahu dia beragama apa. Jadi mari saudara-saudaraku, waspadai keluarga Anda dan waspadai lingkungan Anda. Karena ini adalah virus yang lebih berbahaya dari COVID-19. Bagi pemerintah, saya menghimbau TNI, Polri, selidiki. Apa yang menyebabkan mereka punya ideologi seperti itu? Apa yang mendasari mereka? Dan juga para pemuka agama, selidiki. Pengajaran-pengajaran apa yang mereka pegang sehingga mereka begitu beraninya untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi ideologi yang mereka pahami. Jadi saya berharap jujurlah, terbukalah. Tanpa keterbukaan, tanpa kejujuran, terorisme susah untuk dihilangkan. Kalau memang ada pengajaran yang salah, disalahpahami, luruskanlah. Kalau tidak bisa diluruskan, singkirkanlah. Jangan diajarkan, jangan dikotbahkan. Simpan saja, lipat, dikubur saja. Jangan pernah diwariskan kepada anak cucu. Memang berat, tidak mudah, seperti makan buah si malakama. Saya paham, seperti makan buah si malakama. Kalau dimakan ibu mati, kalau tidak dimakan ayah mati. Tapi memang demikian. Begitulah keadaannya. Dan itu tidak boleh ditutup-tutupi. Harus dicarikan jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Mungkin ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang membuat orang punya ideologi radikal, kemudian jadi teroris. Ini tugas pemuka agama. Kalau ingin Indonesia ini maju, lakukan itu. Sebagai anak bangsa yang mencintai negara ini, yang mencintai bangsa ini, kami punya tanggung jawab moral untuk turut membasmi yang namanya teroris. Mungkin bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan pemikiran-pemikiran yang jernih, dengan akal sehat yang masih kami miliki. Karena ini tugas kita semua. Orang tua, guru, dosen, pemerintah, pemuka agama harus bergandengan tangan membasmi yang namanya terorisme. Supaya jangan terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi. Dan ini tidak mudah. Karena sudah berjejaring, sudah menggurita.
Mungkin sekarang ada di sebelah Anda. Mungkin sekarang ini dia sedang duduk di sebelah Anda. Mungkin sekarang dia sedang bercakap-cakap dengan Anda. Siapa tahu? Mari kita bangun bangsa dan negara ini dengan sikap tegas, bermartabat, dan jangan takut bertindak benar. Sekian dari saya. Merdeka. Jadi teman-teman, beberapa hari belakangan ini, saya menyaksikan 2 jenis kematian. Yang pertama, gembala saya, Firman Legowo, sudah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Dan yang satu lagi, saudara sebangsa dan setanah air saya, yaitu sang teroris, sudah kembali ke pangkuan bapanya di neraka. Saya ingin membacakan 2 ayat untuk kita renungkan bersama-sama, teman-teman. Kematian mana yang kita pilih? Kematian seperti apa yang kita rindukan? Saya akan membacakan untuk gembala saya, Dr. Firman Legowo, STH. Dan juga saya persembahkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekiranya Tuhan selalu memberi kekuatan dan penghiburan. Lanjutkan perjuangan Bapak Firman Legowo. Tetap semangat dan jangan bergeser dari kebenaran. Saya akan bacakan 1 ayat untuk kita semua, teman-teman. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sebuah kematian yang membahagiakan, yaitu mati di dalam Tuhan. Tidak mati di luar Tuhan. Dan tidak mati karena melakukan kejahatan. Inilah kematian yang selalu kita rindukan. Di mana kita mati di dalam Tuhan dan kita boleh beristirahat dari jerih lelah kita. Karena segala perbuatan kita dalam melayani Tuhan akan menyertai kita. Dan mahkota kehidupan sudah
disediakan bagi kita. Puji Tuhan. Dan saya akan juga membacakan sebuah ayat untuk orang-orang yang mati di luar Tuhan, yang disebut dengan orang-orang fasik. Terus tanya atensi lagi biasanya. Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya dia hidup. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tidak berkenan, saudara-saudara. Dipastikan mereka akan landing di neraka. Karena Tuhan tidak berkenan dengan kematian mereka. Tuhan justru mau mereka bertobat dari kelakuannya dan menerima keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Tidak ada orang fasik yang masuk surga. Membunuh itu adalah perbuatan orang-orang fasik. Tidak ada pembunuh yang bisa masuk ke dalam surga yang maha kudus, yang maha suci. Tidak ada. Jangan bermimpi, jangan berharap. Itu hanya tipu daya muslihat iblis. Camkan itu. Teman-teman, sekian dulu video dari saya, singkat ya teman-teman kali ini, karena ini adalah video ungkapan duka, ungkapan berlangsungkawa, ungkapan turut merasa prihatin ya terhadap kondisi bangsa dan negara ini. Dan juga ungkapan duka saya atas kehilangan gembala saya yang saya kasihi. Sekian dulu teman-teman dari saya. Jangan lupa
untuk terus mendukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.